Xiao Hui, akhirnya aku menikahimu. Fei Yang. Aku ingin selalu bersamamu. Baik. Siapa? Jenderal. Perbatasan kacau, Raja mendesak panggilan darurat. Segera berangkat untuk melawan musuh. Percayalah. Suamiku adalah dewa perang Dacia. Sudah sewajarnya berperang demi negara. Xiao Hui. Tunggu aku kembali, pasti akan kuberi kompensasi yang layak untukmu. Fei Yang. Harus selamat, ya. Jenderal, tolong sampaikan ini ke Raja. Fei Yang, apa maksudmu? Dia menungguku 16 tahun. Harus kembali. Fei Yang. Sebenarnya Raja sudah menebak niatmu. Bahkan dia mengaturku untuk mengantarmu pulang sepanjang perjalanan. Kakak Komandan, aku pulang kali ini, tidak ingin ada upacara apapun. Jadi, Hanya aku seorang, itu juga sudah cukup megah. Baiklah. angin kencang bertiup. Awan Bararak. Saudara-saudara, Sampai jumpa lain waktu. Ipar, adik laki-lakiku meninggal lebih dari 10 tahun. Kamu juga kesepian, kan? Gu Chang, Apa yang kamu lakukan? Cepat bantu. nanti balik cari kamu. Gu Cheng, di mana istrimu? Dari mana asal aroma ini? Feng Hui, kakak ipar, Kenapa aku ada di sini? centil menggoda suamiku. Hajar kamu. Kakak ipar, aku tidak. Kamu ini centil. Masih mau menyangkal, ya? Sayang, apa yang terjadi? Rubah jahat ini telanjang di tempat tidur kita, mau menggoda kamu. Adik ipar, nggak nyangka kamu sehina ini. Kakak ipar. Aku nggak tahu kenapa aku ada di sini. Masih berani ngeles? Hari ini akan urus kamu. Rubah jahat, hajar sampai habis. Ikat dia di luar. Sayang kecil, sini. Fei Yang. Makan dulu sesuatu. Tidak bisa. Besok aku akan bertemu Xiao Hui. Malam ini biar aku yang menyetir, benar-benar merepotkan kamu. Kakak besar, kakak ipar, aku difitnah. Rubah genit, apa teriak? Hati-hati, jual kamu ke Afrika. Dan kamu juga tidak jujur. Ikut aku, pelan-pelan. Aduh. Nyonya kedua, cepat makan sedikit. Bu Chen, cepat pergi. Aku tidak mau melibatkanmu. Aku tidak apa-apa, jangan bicara lagi. Cepat makanlah. Sialan nenek tua kesayangan. Nenek tua jahat. Berani memberi makan rubah genit ini. Aku pukul kamu sampai mati. Dioksu. Hadapi aku jika ada urusan. Vangan Sentu, Hadapi kamu? Baiklah. Seperti si cantik kecil yang kekurangan pria. memang harus diajak jalan-jalan. Kamu mau apa? Mau apa? Jalan-jalan aja. Tentu saja pakai tali. Fei Yang, tolong aku. Kamu di mana? Fei Yang, kamu kenapa? Aku merasa nggak tenang. Takut sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kamu juga hati-hati ya. Apa sudah bisa hubungi Xiao Hui? Mereka sudah pindah rumah, belum bisa dihubungi. Bantu aku desak lagi. Terima kasih, Fei Yang. Jangan bilang terima kasih ke aku akan desak sekarang. Yang Ken Kang Kunu kedua, Nenek tua mati. Kamu lupa siapa beri kamu mati? Nyonya besar. Nggak takut tuan muda balik menagih dosa? Dia timnya hilang 13 tahun. Semua mati, menagih dosa apa?
Tidak, Fei Yang belum mati. Dia cuma menghilang. Pergi. Bukan. Aku memastikan rumput di makam Gu Fei yang setinggi 1 meter. Kamu masih berhayal? Kamu bohong. Berani bentak aku. Ini akibatnya. Nyonya besar. Sejak Fei Yang hilang Menyiksa nyonya selama Belum cukup? untuk tipe imut yang merebut suamiku seperti dia. Tidak akan pernah cukup. Bibi Chen. Mengotori lantai, bersihkan lidahmu. Jangan. Kamu tadi kan bilang lapar? Dioksu. Kamu bukan manusia. Berani-beraninya menggoda laki-laki aku. Aku habisi aja udah bagus. Aku nggak pernah menggoda kakak besar. Dasar murahan. Fei Yang mati, masuk ke ranjangku, masih bilang aku menggoda, memang hina dan murahan. Aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan aku percaya. Fei Yang, dia pasti masih hidup. Dasar hina, akan kubawa keluar dan menjualmu sekarang juga. Hei, Pang Hui. Apa urusan kalian dengan Gu Fei Yang? Dia tidak mati. Fei Yang tidak mati. Fei Yang tidak mati. Tuan Gu semuanya baik-baik saja, besok akan pulang. Bisa tahu alamat kalian sekarang? Istriku, ada apa? Telepon penipuan. Gu Fei Yang belum mati? Bohong tuh. Kakak ipar. Semua ini belum jelas. Kok langsung bilang penipuan? Coba telepon lagi tanya baik-baik. Kenapa kamu heboh begitu? Tanya teman-teman berkali-kali. Gu Fei Yang mati sejak lama. Oke, Cepat ikat si kecil lucu. kita masih mau makan seafood. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bereskan orang tua lucu ini untukku. Kamu juga pantas mati. Bu Chen. Seret dia ke kandang babi luar. Baik, Paineteng, kalian semua binatang. Diam kau. Aku nggak ada waktu urus kamu HMPH. Chan Bu. halo. Berhasil menghubungi istri Dewa Perang Long Yuan. Iya. Dia langsung memutuskan panggilan. Selidiki sepanjang. Baik. Fei Yang, besok kamu bisa menghubungi keluargamu. Terima kasih, Jenderal Wanita. Sama-sama. Panggil aku King King saja. Fiang. Mereka semua membuli aku. Aku sangat merindukanmu. Shawi. Asal ikut aku janji harimau betina nggak bakal mengganggumu. Tadi malam. Kamu yang kasih aku obat lalu bawa aku ke kamarmu. Benar. Aku ini adik iparmu. Fei Yang tak akan melepaskanmu. Kenapa tidak percaya? Gu Fei Yang sudah lama mati. Tidak, Dia pasti masih hidup. dia akan kembali mencariku. Walaupun dia masih hidup, aku tetap akan menghabisinya. Harta keluarga Gu memang banyak, tapi cukup untukku saja. Dia itu adikmu. Adik ipar. Jangan hidup menjanda lagi. Ikut aku saja, setidaknya kamu nggak akan Jangan sentuh aku. Kalian sudah mendominasi semua harta keluargaku. Apakah kalian pantas terhadap Fei Yang? Putra sulung keluarga Gu. Semua milik keluarga Gu milikku. Gu Fei Yang sudah mati, kamu milikku. Kamu sudah gila. Rubah Janet. Aku akan tarik kamu ke pinggir kota sekarang dan selesaikan semuanya. Cepat pergi, lepaskan aku. Tolong. Cari mati, hari ini aku bikin habis kamu. Cari mati, bikin habis kamu. Gu Chen, apa yang dilakukan? Sayang, kamu pergi belanja. Dasar imut kecil kamu. Huba Jenit, ikat Jia. Masih godain aku. Aku bawa dia pergi dan jual. Dasar licik. Peringatan semalam, lupa? Aku panggil kamu imut. Aku kasih kamu coba ini. Jangan.
Lari saja, aku lihat kamu bisa lari kemana. Tolong. Du Hong Sue, kalau berani bunuh saja aku. Bunuh kamu? Bukankah terlalu murah untukmu? Hari ini aku akan buat kamu merasakan yang lebih buruk dari mati. Pergi. Ambilkan jarum di laci. Oke, aku ambil sekarang. Hei, kamu mau apa? Kamu kan jago menggoda pria, ya? Aku akan tusuk wajahmu sampai berdarah. Biar kamu jadi jelek. Jangan, lebih baik bunuh aku. Sayang, jarumnya sudah. Biar aku yang tusuk. Kulitnya yang halus pasti seru kalau ditusuk. Kulitnya halus, ya? Aku tahu, kamu suka yang imut seperti dia. Sayang, kamu salah paham. Aku pegang, kamu tusuk. Itu baru benar. Kamu bilang, aku mulai dari mana dulu ya? Tolong. Ini Chang 11, anak orang terkaya di kota Jin. Alamat istri ditemukan oleh 1111. Terima kasih, Nona Chen. Bekerja untuk Dewa Perang Long Yuan, kehormatan besar. Kakak ipar Feng Hui sekarang hidup sangat baik. Dia harus menunggu selama 16 tahun. Semoga Xiao Hui tidak marah padaku. Hahaha. Aku tusuk kamu sampai mati. Aku tusuk, hahaha. Sayang, sini, wajahmu aku kasih tusukan. Jangan buru-buru. Tiba-tiba punya ide yang lebih baik. Ide apa itu? Di bawah nama anak kita, kan mengurus banyak tunawisma? Maksudmu apa? Perempuan jalang ini. Katanya dia butuh pria, kan? Akan aku puaskan dia dengan baik. Hahaha. Bunuh aku kalau berani. Baiklah, aku akan bunuh kamu. Aku bahkan ingin mengencanimu diam-diam, tapi kamu memaksa aku. Cukup, jangan sampai ada yang melihat. Ayo pergi. Ini dia. Kenapa pintunya terbuka? Ada bau darah. Tidak bagus. Xiao Hui dalam masalah. Ayah, ibu, kenapa kalian kejam pada bibi kedua? Perempuan jalang berani menggoda ayahmu, pantas mendapatkannya. Yang kumaksud adalah, bibi kedua masih cukup menarik. Harus dijual ke klub malam, baru bisa dapat uang. Hahaha. Ide ini bagus. Tidak, Biarkan para gelandangan ini dulu. Mengejar saja. sampai selesai dulu. Nah, yakin tidak ada masalah? Tenang saja, di sini aku yang urus semuanya. Tidak akan ada yang tahu. Kalau begitu, Gusian. Aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. kenapa melakukan ini padaku? Dasar jahat. Kamu dihukum berat. Sudah memenuhi keinginanmu, masih tidak suka? Apa kamu bilang? Masih belum mau jujur. Aku pukul kamu sampai mati. Semua. Ipar saya ini wanita hina. Dia kekurangan laki-laki. Hari ini, saya mohon kalian memperlakukannya dengan baik. Tenang saja. Saya jamin wanita ini akan puas hatinya. Jangan mendekat. Tiang. Fei yang apa? Kalau Gu Fei yang hidup, dia tidak akan datang menyelamatkan wanita hina kamu. Tiang. Xiaovi. Paman kedua. Gu Feiyang. Feiyang. Kamu masih hidup. Kamu siapa? Perempuan ini milik kami. Antri sana.
Ajar dia, teman-teman, bunuh dia. Pergi dari sini. Gu Feiyang, kok sekeras ini? Ini paman keduaku. Tidak, Bagaimana memperlakukan Feng Hui? jangan biarkan dia tahu. Xiao Hui. Kenapa kamu jadi seperti ini? Fei Yang. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Xiao Hui, maafkan aku. Kali ini aku kembali, aku tidak akan pergi lagi. Kakak dan kakak ipar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa lihat saya? Bicara, Feng Hui orangnya lembut, kamu buat alasan. dia tidak berani membeberkan kita. Kakak dan kakak ipar. Fei Yang, kami baru sampai di sini, ingin menghentikan gelandangan itu. Iya, iya. Luka di tangan Xiao Hui juga ulah para gelandangan. Itu semua ulah para gelandangan. Adik ipar. Maaf, kami tidak menjaga kamu dengan baik. Feiyang, jangan bengong. Bawa adik ipar ke rumah sakit. Lukanya parah. Bikin aku jadi sedih banget. Ngapain? Aku mau antar ke rumah sakit. Xiao Hui bilang sama aku. Ini kerjaannya gelandangan. Mereka yang bikin kamu jadi seperti ini? Fion, Maksudmu apa dengan kata-kata? Kami sangat baik pada adik ipar, kamu harus bicara dengan hati nurani. Baik. Lalu tali, cambuk, dan darah di villa. Itu apa maksudnya? Juga perbuatan tunawisma? Xiao Hui, jangan takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Katakan padaku. Siapa membuatmu jadi seperti ini? Fei Yang. Luka-luka ini di tubuhku. Semua ini ulah mereka. Tuan dan Nyonya besar, apalagi yang mau kalian katakan? Feiyang, Kamu salah paham. Xiao Hui menunggumu 16 tahun. 16 tahun. Kamu gila, benar. ngomong ngawur aja. Kalian omong kosong. Kalian tidak pernah menganggap aku sebagai seorang manusia. Bahkan kamu sempat... Adik ipar, kamu, Kata-katamu harus berdasarkan hati nurani. Iya, benar itu, adik. jangan lupa, ibumu yang sakit itu, kami mengatur perawatan dengan baik. Apa kamu mengancam Xiao Hui? Paman kedua. Sudah cukup. Bibi kedua sudah terluka. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kamu, Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Mau pukul kakakmu sendiri? Aku ini kakak kandungmu. ayah, Tentang kejadian, nanti aku akan urus denganmu. Gu Cheng, kamu tidak Gu Feiyang, kakakmu. Kakak, dia pantas? Kamu tidak punya hati, hilang 16 tahun. Kamu tahu, Dia sama sekali. pengorbanan kami selama bertahun-tahun. Bu. Mama. Hal selama bertahun-tahun akan saya selidiki semua. Kebaikan kalian tidak akan lupa. Kesalahan kalian, Juga akan kuperhitungkan semuanya. si Gu Feiyang itu, kenapa belum mati? Dan masih brutal. mana aku tahu. Langsung telepon dan tanya, Aku tanya sekarang juga. Halo, kakak sepupu, Gu Feiyang si brengsek belum mati? Kamu bisa nggak bantu aku cari tahu? ada apa? Gu Feiyang memang hilang 13 tahun yang lalu. Tapi dia nggak mati. Ternyata si Feng Hui yang imut itu benar juga ya. Tapi sekarang dia udah bukan prajurit aktif lagi. Berarti sekarang dia orang biasa tanpa kekuasaan, tapi cukup jago berkelahi, kan? Si Gu Feiyang. Selamatkan Feng Hui saja sudah cukup. Aku khawatir dia balik untuk merebut warisan keluarga Gu. Nggak boleh, warisan keluarga Gu.
Dia nggak boleh ambil. Warisan ini, nanti semuanya milikku. Aku nggak akan kasih Gu Fei yang walau 1 sen pun. Cari Bos Cao. Gu Fei yang jago berantem, cari yang lebih jago lagi. Bos Cao itu orang besar. Biaya dia keluar aja mahal banget. Mahal nggak apa-apa, daripada warisan diambil dia. Oke. Aku pergi sekarang. Xiao Hui. Selama bertahun-tahun, aku menjalankan misi khusus di luar negeri. Aku sangat merindukanmu, tapi aku tidak bisa menghubungimu. Fei Yang. Selama kamu kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Semua luka ini, itu ulah kakak besar dan kakak ipar. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Kenapa mereka harus perlakukan kamu seperti ini? Meskipun kamu diam, aku tetap bisa cari tahu. Fei Yang. Sudah kutemukan. Ya, Selama bertahun-tahun, kakak dan istrinya mengira kamu sudah. Mereka bukan hanya merampas semua harta milikmu, tapi juga memperlakukan istri kakakmu seperti pembantu. apalagi, Mereka sering memukul, menghina istri kakakmu, dan tidak memberinya. Mereka bahkan bilang dia hanya membuang-buang makan. benar-benar abang dan kakak ipar terbaikku. Aku harus menemui mereka. Fei Yang, bagaimana kalau kita lupakan saja? Mustahil dilupakan, siapapun yang menindasmu. Aku akan membuatnya berlutut. Bertobat. Fei Yang. Tenang saja, Kak. Fei yang tahu batasannya. Makan nanti saja. Fei Yang. Paman kedua. Taeyong. Aku dan kakak iparmu menyiapkan pesta untukmu. Hari ini, kita berdua minum bersama dengan baik. Ayo duduk. Jangan terlalu akrab seperti ini. Masalah membuli Xiao Hui belum selesai. Aku bilang, itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Menghajar sampai Juga dibilang kesalahpahaman. Bagaimana? Gu Fei Yang, kamu mau ngapain? Fei Yang, adik iparmu kehilangan akal. Jangan percaya ucapan. Iya, paman kedua. Bibi kedua ke tempat penampungan tunawisma karena kehilangan akal sehat. Kami ke sana menyelamatkan Xiao Hui. Kamu benar-benar membuat hati kami dingin, masih mau berdalih lagi. Kalian memukul dan memaki Xiao Hui, bahkan tidak memberinya makan. Jangan kira aku tidak tahu. Gu Fei Yang. Tidak percaya kakak kandungmu dan malah percaya, Xiao Hui bukan orang lain. dia istri saya. Dibanding kalian, lebih percaya dia. Baik. Saya akhirnya mengerti semuanya. Kalau nggak percaya sama kami, keluar dari sini. Kalian bertiga. Sekarang juga ikut saya ke rumah sakit, minta maaf sambil berlutut kepada Xiao Hui. Kalau tidak, masalah ini nggak akan selesai. Gu Fei Yang, peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Nggak mau pergi? Kalau begitu, saya pakai kekerasan. Gu Fei Yang. Kamu memaksaku, jangan salahkan kalau aku tidak ramah. Masuk ke sini. Pukul dia dengan keras. Ini. Brengsek, kembali sini. Mati. Apa yang kamu lihat? Apa kamu ingin membunuh keponakanmu sendiri juga? Kamu gila. Pergi sana. Gu Fei Yang, kau pukul anakku. Aku akan melawan. Berani pukul anakku. Aku melawanmu. Ah, Berani kau pukul istriku. Sayang, kamu baik-baik saja. sakit sekali. Gu Fei Yang, Ini peringatan terakhir untuk kalian. Cepat ke rumah sakit, minta maaf pada Xiao Hui sambil berlutut. baik, berlutut dan meminta maaf. Bawa Xiao Hui kembali. Kami akan ke balai leluhur, berlutut dan mengakui kesalahan kami. Oke? Besok di balai leluhur Gu. Semoga kali ini kalian tidak mengecewakan saya.
Selain itu, semua harta keluarga gue adalah milik saya. Kalian periksa dulu. Besok saya akan bawa semuanya. Aku baik. Kami pasti setuju. Gu Feiyang. Tak. Kenapa setuju dengannya? Kalau harta keluarga habis, Kalau nggak setuju, mau biarkan Gu Feiyang bunuh kita semua? Semua ini gara-gara kamu sebagai anak sulung tidak dapatkan hak. Ngomong kayak gitu, ada gunanya nggak? Nggak peduli. Harta keluarga, 1 sen pun nggak aku kasih. melutut sama orang itu. Lebih lagi, jelas Setengah harta untuk undang Bos Chow. Tetap nggak biarkan Gu Feiyang ambil sepeser pun. cepatlah undang mereka. Baik, akan saya undang. Fion. Ambil kembali semua aset keluargaku. Apa kami terhadap kakak dan istrinya terlalu berlebihan? Xiao Hui. Mereka sudah begitu menyakitimu, tapi kamu masih membela mereka. Tenang saja. Selama mereka tulus meminta maaf padamu, aku sisakan uang untuk mereka. Waktunya sudah larut, cepat istirahatlah. Fei Yang, cepat pulang dan istirahat ya. Aku dengar dari King King, kalau kamu demi bertemu denganku, mengemudi semalaman tanpa istirahat. Aku tidak lelah. Aku hanya ingin terus menjagamu. Gu Feiyang, Feng Hui. Orang yang ingin kalian hadapi itu adalah teman lama saya, Chow Haifeng. Ada apa ini? Bos Chow adalah teman lama Gu Feiyang dan Feng Hui. Kenapa tidak? Itu saya juga Hahaha, semua salah paham. Maksud saya, dia dengan saya adalah teman lama dengan dendam besar. Bos Chow, tahu apa tindakan Gu Feiyang dan Feng Hui yang membuat Anda tersinggung? Waktu itu saya mendekati Feng Hui selama lebih dari sebulan tidak berhasil. Wanita itu tiba-tiba saja bersama Gu Feiyang. Gu Feiyang, brengsek itu, pantaskah bersaing dengan Bos Chow soal perempuan? Setelah kita bereskan Gu Feiyang, aku akan kirimkan Feng Hui ke tempat tidur Anda. Hahaha, ok. Hahaha, jadi kali ini aku akan pakai uang kalian. Untuk urusan pribadi aku, Chow sendiri. Seratokan Renkanamu. Bos Chow, kalau kita culik ibu tua sakit milik Feng Hui akan patuh dengan kita. Lalu kita bisa manfaatkan Feng Hui untuk dengan mudah. Meningkirkan Gu Feiyang. Kau urus ini. Baik, Cari cara untuk beritahu Feng Hui. Mau selamatkan ibumu. Suruh dia datang sendiri mencariku, hahaha. baik, Bos Chow. Du Hongsui, kamu kesini mau apa? Kalau mau ibumu selamat, pergi ke alamat di kertas itu dengan patuh. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Apa kamu lakukan pada ibuku? Enggak. Pergi sendirian, kalau tidak wanita tua itu mati. Kamu benar-benar licik. Rubah genit, kamu kan kurang pria. Bos Chow itu pria perkasa, pasti bisa memuaskan kamu. Hahaha. Di mana Xiao Hui? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif, Kenapa kamu baru datang? Baru lihat istri, Dia lari keluar dari rumah sakit. dia pergi sendirian. ada wanita 40-an. Bicara 2 kata dengannya, istrimu kabur. Pasti itu Du Hongsui. HMPH. Feiyang, mana kakak ipar? Du Hongsui membohongi. Apa lagi-lagi Du Hongsui? Nona Chang, tolong bantu cari Xiao Hui. Oke, akan segera kuatur. Bu. Kenapa teriak-teriak? Terima kasih atas jerih payah Anda, Pak Bos Chow. Bu, Anda benar sekali. Hari ini datang ke sini, benar-benar bisa lihat tontonan seru. Du Hongsui. King Kalian, Feng Gui. kamu adalah Chow Haifeng?
Sudah bertahun-tahun, aku pikir kamu sudah lupa teman lamamu ini. Kamu mau apa? Jadi milikku. Aku akan lepaskan. Apa? Kamu gila, berani suruh aku tanda tangan kontrak jual diri. Tanda tangan. Atau ibumu mati. Bos kecil kuat seperti Tuan Chow punya kekuasaan, maco. Kenapa kamu enggak setuju? Diopsu, Feyang maha besar, kamu menjebakku. Feyang enggak akan memaafkanmu. Gu Fei yang terlalu dipandang tinggi. Selain sedikit kasar, apa sih bisa? Bos Chow punya kekuasaan, uang, dan orang-orang. Mengendalikan Gu Feiyong. Seperti mengendalikan seekor semut. Jadi, kamu cuma bisa tanda tangan. Cepat tanda tangan. Dikasih muka, Cepat tanda tangan, bibi kedua. Segera tanda tangan, biar nggak kena hajar. Enggak mau, enggak mau. Kamu bikin aku jadi serba salah, nih. Potong tangan si tua itu untukku. Jangan, aku tanda tangan. King, bisa lebih cepat? Feiyang, ini sudah yang tercepat. Biar aku yang nyetir. Pegang erat-erat. Xiaovi. Ibir. Ibu, jangan. jangan mendekat. Hui kecil, lari cepat. Cepat lari. Zhonggang. Kamu sudah tidak mau hidup. Bu, Hahaha. Bos Chow, saya mohon padamu. Beri saya jalan hidup, tolonglah. Jalan hidup, bisa, sini datang. Tiarap. Ribahon. Kenapa? Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu. Lari, Xiao Hui, lari. Kamu anak berbakti, tapi nggak mau tanda tangan. Jadi aku harus cari cara lain. Cara apa? Aku pukul kamu 10 kali. Kalau kamu tahan, aku lepaskan ibumu. Baik. Haha. Hahaha lebih keras? Aku suka dengarnya. Hahaha. Haha. Di sini. Bertie. Tidak boleh masuk ke sini. Panggil, ada yang menerobos. Cepat, kemari. Ah, Eba Sekali. Ayo. Ikuti aku. 10 pukulan tongkat, kamu masih belum pingsan. Boats kau. Sekreng. Aku bisa bawa ibuku pergi. Tentu saja, hahaha, tapi... Sepertinya aku belum bilang kapan, kan? Kamu menipuku. Bohongin kamu itu kenapa? Udah dewasa begini. Masih polos banget. Kamu nggak bakal mati dengan tenang. Hitungan terakhir, 3 detik. Kalau kamu nggak tanda tangan. Aku bakal kirim dia ke neraka. 3, 2, Jenggon. Saya tanda tangan. Bos Chao, lihat sini. haha. Feng Dui. Sekarang kamu milik aku. Bebaskan ibuku sekarang. Tidak masalah. Ah, Bu. Apa maksudmu? Waktu itu ibu kamu bilang aku bukan orang baik, suruh kamu jauh-jauh dariku. Gimana hitung utang ini? kamu benar-benar bajingan. Hahaha, bajingan.
Baik, baik, baik. Kalau begitu, aku tunjukkan seperti apa bajingan itu. Hari ini akan buat kalian lihat bagaimana caranya aku mempermainkan perempuan. Jangan. Adegan ini seru. Gu Fei yang imut itu belum tahu apa yang terjadi. Gu Feiyan dan Feng Yui. Pasangan ini layak dapat masalah. Paman keduaku yang baik. Kepalamu penuh padang rumput hijau, hahaha. Brengsek. Kalau berani, bunuh aku saja. Bunuh kamu? Enggak seru. Aku akan bikin kamu hancur. Tiang. Gu Feiyan. Datang tepat waktu. Gue kira nggak bakal datang. Sudah bertahun-tahun, Gu Feiyang, masih ingat gue nggak? Cao Haifeng. Gue ini, kalau lo nggak datang hari ini, gue bakal habisin Feng Hui. Sekarang lo udah datang, gue bakal habisin Feng Hui tepat di depan lo. Mau mati? Masuk semua. Lumayan jago juga ya, tapi anak buahku banyak, tetap saja mudah bagiku untuk menghancurkanmu. Cao Haifeng, berani kamu ya? Nona Chong, Bagus kalau kamu kenal aku. Segera lepaskan dia, lalu berlutut minta maaf pada Tuan. kalau ayahmu ada di sini, aku masih bisa kasih muka. Tapi kamu, pergi sejauh mungkin dari aku. Hajar. Feiyang, hati-hati. Pergi. Kok bisa begini? Ini benar-benar keterlaluan. Paman. Ini. Ini tidak masuk akal. Aku antar ke rumah sakit. Ibuku, Bu. Kamu Feiyang. Benar, aku. Senangnya kamu kembali. Bu, Ting. antar Xiaohui dan ibu ke rumah sakit. Baik. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Nona Chong. Jangan ikut campur urusan ini. Kalau aku tetap mau peduli gimana? Jangan buang waktu dengannya. Ayo antar mereka. Baik. Feiyang. Aku tidak mau pergi. Aku ingin bersama kamu. Xiaohui, jangan khawatir. Kamu dan ibu pergi ke rumah sakit dulu. Aku akan menyusul segera. Baiklah. Hati-hati ya. Tenang saja. Bermodal putri keluarga Chang dan seorang prajurit rendahan, kalian mau ambil dari tanganku? Kalian ini bermimpi di siang bolong. Pergi dari sini. Kamu ini siapa berani melawan aku? Biarkan mereka pergi. Gak ngerti apa yang aku bilang? Berani kamu pukul aku? Kamu tahu siapa aku? Bos Cao orang besar di kota emas, kamu berani? Sujud, minta maaf pada Bos Cao. Gu Feiyang, kalau kamu mau mati, jangan libatkan kami. Gu Feiyang, zaman sekarang punya kemampuan itu biasa, tapi yang penting adalah status dan posisi. Karena itu, mereka bisa dengan mudah membunuh keluargamu. Sekarang katakan padaku, siapa yang akan membunuh siapa? Lepaskan aku. Gu Feiyang, kamu gila. Cepat lepaskan. Gu Feiyang. Bos Cao tidak bisa disentuh. Sipak lipak kang Bos Cao. Ayo pergi. Kamu mau bilang apa? Gu Feiyang. Aku cuma minta kamu lepasin tangan. Kok malah sampai bunuh orang. Bos Cao mana? Bukannya dilepasin? Kamu. Saudaraku yang baik. Apalagi Bisa kamu salahkan, Gu Feiyang. Kamu masih mau apa lagi? Kita tetap keluarga. Mau bunuh kita? keluarga? Bu, pernahkah kamu anggap aku dan Xiaohui keluarga? Gu Feiyang, lepaskan ibuku. Paman kedua. Aku salah, paman kedua. Feiyang, aku memang sampah. Lepaskan aku, ya. Feiyang.
Beri kakak kesempatan. Kakak bersujud padamu. Bersujud tidak ada gunanya. Malam ini aku akan membawa Xiao Hui pulang. Kalian harus membuatku puas dengan tindakan. Kalau tidak, Tidak ada yang bisa mengendalikan Gu Feiyang lagi. Bu. Apakah malam ini kita harus berlutut dan minta maaf pada pelacur Feng Hui? dasar tidak berguna. Cari tahu situasi Gu Fei yang sekarang baru bicara. Apalagi yang perlu diselidiki. Saya selalu merasa, Gu Fei yang status dan posisinya berbeda. Kalau Gu Feiyang benar-benar luar biasa, bukankah kita semakin hancur? Kamu tahu apa sih? Gu Fei yang memangnya sehebat itu? Sujud dan minta maaf kepadanya pun tidak masalah. Nanti kita bisa mengandalkan dia untuk keuntungan. Sayang. Memang kamu yang paling punya visi ke depan. Ayah. Cepat cari koneksi untuk menyelidiki. Aku akan segera keluarin uang. Carry Ali intelligent yang hebat. Halo. Pak, orang yang Anda minta selidik Adalah dewa perang. hampir aku dilacak balik. Ini harus tambah biaya. Apa? Siapa sebenarnya Gu Fei? Gu Feiyang ternyata dia naga. Dewa perang Long Yuan. Mana mungkin? Dia orang yang suka kekerasan. Bagaimana mungkin dia adalah idolaku, Dewa Perang Long Yuan? Berita ini tidak palsu. Pantas saja. Cara bicara dan bertindak dia sangat berbeda. Pak. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tanya aku tanya siapa? Sayang. Sekarang harus bagaimana? Pergilah minta maaf pada Gu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dewa perang Long Yuan seperti daging yang menggiurkan. Asal dia mau memaafkan, kita manfaatkan dia penuh. Gu Feiyang belum tentu mau memaafkan kita. Ada kesalahan yang bisa diakui, tapi ada yang tidak boleh diakui. Nanti ikuti aku, pasti bisa melunakkan hati Gu Feiyang. Oh. Tuan Gu, bertiga ke aula leluhur. Oke, kami akan pergi sekarang. Fion. Kamu mau menghukum mereka? Harus. Lalu, apa rencanamu? Kalau mereka mau mengakui kesalahan baik-baik, maka hukumannya akan ringan. Tapi kalau mereka tidak tulus, aku akan menggandakan penderitaan mereka seperti yang kamu alami. Baik. Semua akan aku ikuti. Tunggu hingga mereka minta maaf. Aku masih akan buat mereka berlutut minta maaf kepada ibu. Baik. Gu Feiyang. Kau menghilang lebih dari 10 tahun. Kembali itu hal yang bagus. Kenapa malah berseteru dengan kakakmu? Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan pada Xiao Hui selama bertahun-tahun ini? Di hatimu hanya ada Feng Hui. Tidak ada kakakmu? Kalau tidak masuk akal, diam. Camus. Setelah pergi, urusan keluarga Gu diurus kakakmu. Dia juga tidak memperlakukan Feng Hui buruk. Kamu mau apa lagi? Selama ini, bos besar Gu sudah membagikan banyak keuntungan kepada kita. Gu Feiyang, kamu harus berterima kasih pada kakak dan kakak iparmu. Gu Cheng sudah memberi banyak keuntungan kalian, kan? Ini. Fion. Hei Feiyang, kami datang. Xiao Hui, kami datang untuk meminta maaf. Istri bos, apa yang kamu lakukan? Paman ketiga, Feiyang menyuruh kami meminta maaf, jadi kami hanya bisa melakukannya. Ini benar-benar keterlaluan. Aku, Tuan Muda Gu, belum mati, tapi kau, Gu Feiyang, sudah kembali dengan angkuh. Benar-benar tidak menghormatiku. Jangan sombong karena tua. Bukan apa-apa. Ko. Aku memanggil kalian ke sini. Untuk melihat wajah asli tiga orang ini. Bukan untuk berdiri menghakimi. Tuan Muda Gu, sudah cukup, datang dan lihat saja. Giliranmu. Giliranmu. Adik ipar dulu selalu begitu. Aku salah. Tolong maafkan aku ya. Bibi kedua. Dulu aku juga punya kesalahan. Tolong maafkan aku. Feiyang, menurutmu sekarang gimana?
Cukup sampai di sini. Fei Yang, menurutmu harus gimana? Kita ikuti yang kamu bilang. Selama belasan tahun, apa yang kalian lakukan pada Xiao Hui? Aku mau kalian tulis semuanya. Dengarkan aku baik-baik. Tulis masing-masing tugas kalian. Siapa yang menulis asal-asalan atau kurang? Jangan salahkan aku kalau bertindak tegas. Baiklah, tulis, tulis, tulis. Kamu mau bilang apa? Mereka kini tulang punggung perusahaan. Kalau sesuatu terjadi pada, bagaimana perusahaan bisa beroperasi? Kamu kan cuma khawatir kepentinganmu terganggu. Benar, saham kami di grup GU tidak banyak, tapi juga nggak sedikit. Nggak bisa biarkan kamu merusaknya. Perusahaan ini akan saya ambil kembali. Yang menjadi bagian kalian nggak akan kurang. Yang bukan milik kalian. Jangan harap dapat lebih sepeser pun. Kamu bilang ambil kembali, langsung diambil? Masih ada aturan nggak sih? Aku, Gu Feiyang, adalah aturannya. Kamu. Gu Cheng memberi kalian banyak keuntungan. Biar kalian tanda tangan membuktikan aset Gu adalah miliknya. Mau aku hitung semua ini? Bukan begitu, Feiyang. Kamu salah paham, jangan banyak bicara lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku mengambil semua milik kalian. Sudah kutulis. Sebenarnya tidak banyak. Berikan padaku. Bagaimana? Terus berlutut. Baiklah. Aku sudah selesai menulis. Aku juga sudah selesai menulis. Ah, Fei Yang, aku salah. Kami punya kesulitan. Tolong maafkan kami. Hanya ini saja. Kalian menyiksa Xiao Hui dan tidak memberinya makan. Kenapa tidak tulis? Kami tidak melakukannya. Kami hanya takut dia menjadi gemuk. Memukulinya dan mengurungnya dalam rumah. Kenapa tidak ditulis? Aku ini. Bu. Kamu percaya aku, kan? Xiao Hui kadang-kadang jiwanya tidak stabil. Dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Paman kedua. Bibi kedua terganggu karena menunggumu. Ini semua salahmu. Semangatku baik-baik saja. Mereka hanya mengada-ada. Kata-kata yang bagus. Paman kedua, tolong percaya padaku. Berdiri. Paman kedua, apa yang ingin kamu lakukan? Aduh, Knock, knock. Gu Feiyang, selain 2 poin disebutkan, semua sudah kutulis. Apalagi yang diinginkan? Benar sekali. Ada hal-hal yang berani kalian tulis. Kakak bayiku. Masa kamu sampai mau tidur sama istriku? Kamu yang tulis ini. Bukan aku. Aku yang tulis. Anak durhaka, kamu mau mencelakai ayahmu. Feiyang. Aku mengaku aku memang salah. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Belum menyerah sebelum sampai di Sungai Kuning. Ibu Chen. Tuan kedua, benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Ibu Chen, jangan seperti ini. Kamu benar-benar menderita selama bertahun, lebih banyak penderitaan lagi. Aku tidak apa-apa. Kasihan sekali nyonya kedua. Bu Chen. Bu Chen, kamu yang bicara. Apa Gu Cheng ada niat buruk Xiao Hui? Apa dia punya pikiran yang tidak-tidak? Bu Chen. Kadang aku tidak baik padamu. Aku selalu lunas tiap tahun, jangan asal bicara. Hampir saja. Nyonya kedua. Langsung kena sama tuan muda besar. Apa? Ini ternyata benar. Bos besar kejam. Hal seperti ini harus dihukum. Kamu ngomong sembarangan. Aku cuma mabuk,
salah orang. Aku nggak ada niat buruk. Benar-benar kakak terbaikku, ya. Ah. Sekarang masih berusaha untung. Apa kamu gak merasa aku akan kirim kalian ke bawah untuk bertemu Cao Haifeng? Fei Yang, aku salah. Kami semua tahu kami salah. Adik ipar, aku salah, aku bukan manusia. Aku nggak akan berani lagi. Aku mohon, tolong bantu kami dan bilang sesuatu. Ayah, Bibi. Kami pasti akan berubah. Mohon biarkan paman. Ampunilah kami. Kami tahu Beri 100 kali sujud. Berlutut selama 3 hari malam. Siapapun yang malas. Jangan salahkan Gu Feiyang yang kejam. Sujudlah. Kami pasti akan sujud. Ambil dokumennya. Tanda tangani, ya. Fei Yang. Kamu harus sekejam ini? tidak. Semua di perusahaan adalah milikku. Kamu, Diam. Berlutut. Kamu mau mati? sudah cukup. Sekarang kalian bisa berkemas dan tinggalkan keluarga Gu. Semua bubar. Pergi. Pergi. Kita tinggal di mana sekarang? Fei Yang. Kamu nggak biarin kami tidur di jalan, kan? Hubungan terakhir kita sudah putus. Di mana kalian tidur, itu bukan urusanku. Aku kasih kalian waktu 1 hari. Fei Yang. Kamu masih ingat waktu kecil aku menolongmu dan kena tusukan demi menyelamatkanmu? Bocah itu lapor polisi. Jangan. Kakak. Bang, kumohon padamu. Ingat aku pernah jadi tameng buatmu waktu itu. Jangan usir kami. Kami nanti pasti bakal jadi orang yang taat. Fei Yang, izinkan mereka sekeluarga tetap di sini. Mereka sudah minta maaf. Nantinya jarang bertemu juga tidak apa-apa. Villa ini biar buat kalian. Tapi kalau kalian bikin masalah lagi, aku betul-betul akan kirim kalian buat ketemu Cao Haifeng. Terima kasih. Sialan kamu. Gu Fei Yang. Dasar anjing kamu. Tanpa perusahaan. Punya villa kenapa? Jangan takut. Aku di villa. Menyimpan emas batangan dan perhias, ada kartu bank Swiss. Cukup buat kita foya-foya seumur hidup di Benarkah? Jangan marah aku menyimpan ini. Oke. Asal benar aku janji gak akan marah kamu simpan barang lagi. Gu Feiyang memperlakukan seperti ini. Kita biarkan saja. Tentu saja tidak. Aku berlutut di depan dia, tapi dia tidak peduli persaudaraan. Dia tidak bermoral, aku pun tidak akan berbelas kasih. Ayah. Mau apa? Bunuh dia, hilangkan jejak. Dia itu dewa perang. Bagaimana bunuh dia? Orang yang lebih pilih uang daripada nyawa, masih sedikit? Aku pura-pura jadi orang kecil. Sambil tunggu kesempatan. Baiklah. Kalau begitu tunggu kesempatan saja. Oh ayah. Waktu kecil kamu beneran pernah melindungi Gu Feiyang dari pisau? Lindungi apanya. Gue malah berharap waktu itu dia ketusuk mati aja. Terus tadi yang kamu bilang itu maksudnya apa? Tiu. Waktu itu gue gak berdiri dengan baik, terus jatuh. Si lucu kebetulan pas banget kena pisau itu. Dokter, benar-benar gak ada cara lain buat selamatin ibu saya? Saya sudah melakukan yang terbaik. Xiao Hui. Aku akan hubungi dokter di Jakarta. Pasti ada cara untuk menyelamatkan ibu kita. Baiklah.
Tuan kedua, bawa nyonya kedua. Istirahatlah. Aku akan tinggal di sini merawat nyonya tua. Tidak, mau tetap di sini menemani ibuku. Xiao Hui. Lukamu belum sembuh, kalau kamu jatuh sakit lagi bagaimana? Bu Chen. Kalau begitu, merepotkan kamu. Tuan kedua dan nyonya kedua. Begitu baik padaku. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Di sini adalah Kakak Kipa. Ini rumah baru yang dipersiapkan Fei yang untukmu. Aku minta King King membelinya. Ganti suasana. Mood kamu pasti bakal jauh lebih baik. Hehe. Repot banget ya kamu. Nggak repot kok. Coba lihat ada yang nggak kamu suka nggak? Aku semuanya suka kok. Oh iya, King King. Murid Dr. San. Sekarang kan ada di Shangjing, kan? Iya, benar. Minta murid tabib San Rajat Buzang. Aku akan segera hubungi. King King, terima kasih. Kakak, aku dan Fei yang teman baik. Kalau kamu bilang terima kasih lagi, aku akan marah. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Aku dengar kabar baik. Kabar baik apa? Ternyata Gu Feiyang mencari murid tabib Liu Dabai. Datang untuk mengobati Zhang Ran. Nenek tua sekarat, perlu diobati? Kabar baik apa? Bu, kamu nggak lihat, di dalam ini ada peluang loh. Peluang apa? Hahaha. Kenapa ketawa? Kalau nenek tua itu meninggal gara-gara Gu Feiyang, menurutmu Feng Hui bakal benci sama Gu Feiyang nggak? Tentu saja bakal. Liu Dabai itu penjudi busuk. Tinggal pakai nama Gu Feiyang aja buat cari dia. Biar dia bikin Zhang Ran mati. Dia pasti segera setuju. Benar. Asal berhasil memecah Feng Hui dan Gu Feiyang, kesempatan habisi Gu Feiyang lebih besar. Masalah ini, Kamu yang urus. Baik, aku langsung pergi urus. Master San Yuan menyuruhku ke kota ini untuk menyembuhkan orang ini. Masalahnya, malah gratis. Liu Daba. Kamu siapa sih? Oh. Gu Feiyang yang suruh aku datang cari kamu. Dewa Perang Long Yuan. Hahaha. Aku nih, ada bisnis besar nih. 5 juta. Mau nggak? Aku tahu. Kamu kesini obati orang, kan? Aku mau kamu bunuh nenek itu di meja operasi. Membunuh bukan dengan harga segini, aku minta 10 juta. Baik. Setelah selesai, uangnya langsung masuk rekening. Hahaha, serius nih, kamu sendiri yang bilang, ini kata-katamu hahaha. Bodoh. Masih berharap dapat uang. Apa kamu nggak tahu, membunuh harus bayar nyawa? Halo, ayah. Di sini sudah beres. Sisanya serahkan ke kalian. Tenang saja, kali ini Gu Feiyang. Kalau nggak mati, pasti akan... Xiao Hui, jangan cemas. Ibu akan baik saja. Duduk dulu, istirahat sebentar. Dokter Liu muda adalah murid Dokter San. Dia pasti bisa menyembuhkan tante. Kalian kesini mau apa? Dengar-dengar tante hari ini operasi. Kami datang untuk lihat-lihat. Ya, Peyang Xiao Hui. Kami hanya datang untuk melihat kondisi Bibi. Dewa pengobatan Liu, bagaimana kondisi ibu saya? Siapkan saja untuk upacara terakhir. Apa? Xiao Hui. Jangan panik. Beri ruang sedikit. Guru. Dua pengebatan San. Paman San, cepat, ibu saya sekarat. Tenang saja. Selama masih ada napas di tangan saya, dia tidak akan meninggal. Habis sudah. Kalau guru tahu saya melakukan trik itu di ruang operasi, bagaimana ini? Feiyang, pria tua itu siapa? San Yuan, keahlian medisnya luar biasa. Di perbatasan, belasan tahun, dia menyelamatkan nyawa prajurit. Dokter kecil Liu murid Paman San. Dia memberitahu saya dia datang ke kota Jing. Makanya, aku langsung minta dia datang lihat ibu kita.
Fei Yang, kamu memang selalu penuh perhatian. Orang tua itu dibilang mati hari ini? Kenapa sekarang muncul tabib? Nasibnya bagus, kita perlu memastikan. Bukti Fei yang menyuap Liu Dabai sudah nyata. Paman San, bagaimana keadaan? Dia baik-baik saja, hanya perlu istirahat untuk pulihkan diri. Paman San, terima kasih. Saya bantu istirahat ya. Hahaha. Gak nyangka, kamu bisa nikahin istri secantik ini. Ini keberuntunganku. Liu Dabai, kamu mau bilang sendiri? Atau biar aku yang ngomong? Guru, saya. Guru, suruhan Gu Feiyang. Aku disuruh habisi nyonya tua di ruang operasi. Apa? Jadi ini kebenaran yang gak bisa kamu ungkapkan di ruang operasi tadi. Guru, percaya pada saya jujur. Apa bilang? Coba katakan lagi. Gu Feiyang, kamu memberikan saya 10 juta agar saya membunuh Zhang Ran. Sekarang kamu pura-pura polos? Kamu bohong. Fei Yang tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Kamu tahu dia siapa? Siapa? Dia itu Dewa Perang Long Yuan. Fei Yang bilang padaku soal ini kemarin. Ini ada hubungannya apa dengan Fei Yang? Kamu adalah Dewa Perang Long Yuan. Kenapa? Kamu nggak percaya? Bukan, aku cuma terlalu terkejut. Nggak nyangka, lelakiku ternyata benar-benar Dewa Perang Daxia. Pahlawan pelindung negara. Gu Feiyang membunuh 16 tahun di perbatasan. Jiwanya sudah lama nggak stabil, jadi kalau dia melakukan hal aneh, wajarlah. Diam kamu ngomong sembarangan. Xiao Hui, kamu percaya padaku, aku tidak melakukan ini. Tapi akan memberimu kebenaran. Fei Yang, aku percaya padamu. Guru, Bukankah kamu melihat di medan perang bagaimana Gu Fei yang menjadi gila? Guru, tolong katakan sesuatu. Dua pejuang Long Yuan. Di medan perang, ada suatu waktu dia mengalami gangguan mental, tapi itu. Gu Feiyang, bagaimana bisa melakukan hal seperti Fei Yang, Kalau kamu ingin melindungi adik iparmu, kendalikan dirimu sedikit. Tidak mungkin menyakiti Tante Zhang. Jangan fitnah Fei Yang, adik ipar. Kami ini membela kamu kok. biarkan aku bicara sampai selesai. Dewa Perang Long Yuan, setelah bertahun-tahun pengobatan Sudah sembuh. Percayalah, aku bicara sebenarnya. Kalau tidak percaya, dengar, apakah ini suara Gu Feiyang? Sebagai istrinya, kamu tahu jelas. suara Gu Feiyang? Fei Yang, apakah gangguan mentalmu kambuh? Melakukan ini sendiri tapi tidak ingat. Hei, apa yang lakukan? Kembalikan ponsel. Bawa periksa keaslian rekaman. baik. Beritahu Xiao Xian. Mereka akan memverifikasi. Keaslian suara. Liu Dabai, aku beri satu kesempatan lagi bicara jujur. Fei Yang, itu suara kamu sendiri. Tidak mungkin palsu, kenapa belum mengakuinya? Teknologi pengubah suara dan AI belum canggih. Hei, kenapa teriak ke aku? Coba ngomong lagi. Aku mau cek, apa ini ulahmu di belakang? Fei Yang, omonganmu itu. Belong. Pokoknya aku nggak bohong. Oke. Semua nggak mau ngomong, ya? Kalau gitu kita ke ruang istirahat aja, tunggu hasil pemeriksaan rekaman keluar. Bagaimana, Guru? Rekaman itu asli. Tidak ada tanda-tanda rekayasa. Tolong bantu saya, Guru. Ikuti saya dengan baik. Ini benar-benar transaksi yang bagus. Liu Bai, banyak utang judi, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa? Sudah berjanji tidak akan berjudi lagi. Guru, saya tidak bisa berhenti. Guru, Untuk bayar utang judimu, kamu minta Gusian 1 miliar untuk memfitnah aku. Gu Xian siapa? Aku tidak tahu. Orang yang kamu suruh aku bunuh. Membunuh harus bayar nyawa. Bodoh sekali kamu. Guru, dia itu Dewa Perang Long Yuan. Dia di bawah 1 orang, di atas jutaan. Kalau aku tidak menuruti dia akan membunuhku. Dewa Perang Long Yuan, penjaga negara, akan menyewa orang untuk membunuh. Kau tahu, Wah, ternyata benar-benar kamu, Gusian. Berlutut. Kamu duluan yang Dia memberi saya uang, menyuruh memberitahu Nona. Rekaman itu Rekaman asli bisa dipulihkan? Tidak bisa. Gusian, membunuh bayar nyawa. Paman kedua, kamu lupa. Semua ini kamu yang menyuruhku lakukan, benar kan?
Dia yang mencariku, lalu kamu menelponku. Jika Fiang melakukannya, mengapa kamu dibawa oleh King King? Aku. Adik ipar, kami membantu mencari tahu penyebabnya. Kenapa bertanya balik ke kami? Diam. Bawa dia ke kantor keamanan. Saya nggak mau ke kantor keamanan. Tolong saya, guru. Semua ini dosa yang Itu semua akibat ulahmu sendiri. Aku mengerti sekarang. Dia yang melakukannya. Dia ingin menjebak. Dewa Perang Long Yuan, kamu ngelantur, aku habis akal butuh uang. Sampai lupa kalau. Mungkin kamu yang menjebakku. Tutup mulutmu, pasti kamu. Memakai nama Dewa Perang Long Yuan. Kasih aku uang untuk suruh aku bunuh orang. Menjebak dan menyalahkan Dewa Perang Long Yuan, kan? Dewa Perang Long Yuan, aku dimanfaatkan olehnya. Empunyakku. Kalau bukan uang yang membutakanmu, bagaimana kau dimanfaatkan? Dewa Perang Long Yuan. Serahkan dia padamu untuk diurus. Bawa dia pergi. Ah. Tidak, guru, aku salah. Guru. Sedangkan kau pun harus mati juga. Paman kedua. tahu aku salah, Gu Feiyang. Coba sentuh Xiao Xian. Kau pembunuh gila. Xian keponakan kandungmu. Jangan banyak omong sama. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Gu Feiyang. Aku ini abang kandungmu. Haruskah kau sekejam ini? Feiyang, aku mohon. Xian satu-satunya anak kami. Mohon bebaskan dia. Aku sudah bilang, melanggar lagi harus mati. Serat keluar. Gu Feiyang. Xiao Xian satu-satunya. Keturunan keluarga Gu. Kalau bunuhnya, bagaimana menjelaskan kepada nenek moyang kita? Benar, apa kamu mau keluarga Gu putus generasi? Feiyang, ibuku sekarang sudah baik-baik saja. Bagaimana kalau? Lepaskan Xian saja. Xiao Hui. Kenapa kamu luluh lagi? Asal Xiao Xian bertobat, beri dia kesempatan lagi. Nak, cepat berlutut dan minta maaflah. Maafkan aku, paman kedua. Aku tahu aku salah. Baik. Dosa besar bisa diampuni, tapi hukuman ringan tak bisa dihindari. NAK. Jika melakukannya lagi, Xiao Hui memohon, itu tak ada gunanya. Jangan lakukan hal yang tidak ingin orang lain lakukan padamu. Kita pergi. Nak, kamu baik-baik saja kan? Besok harus ke kantor, nggak bisa menemanimu. Kerja benar, ke rumah sakit menemani ibu. Gu Feiyang. Tabrak mati kamu. Tiang, Feiyang, kamu baik-baik. Aku baik-baik saja. Gu Xian. Jangan lihat lagi, Xiao Xian semalaman tidak ditemukan. Kenapa panik? Dia sudah besar, mana mungkin hilang? Halo? Apa? Ada APA? Gu Feiyang bikin Xiao Xian kecelakaan, Xiao Xian hilang. Apa? Dikeluarin Gu Feiyang? Kita sekarang langsung ke kantor, cari dia buat urusan ini, bawa balik Xiao Xian. Gu Feiyang, kamu bikin anakku celaka di jalan lalu sembunyikan dia. Kamu kehilangan Du Hongsui, kamu ngomong apa sih? anakku yang malang. Kenapa dapat paman yang dingin dan tidak berperasaan? Feiyang, ada masalah datang ke ganggu anak-anak bukan tindakan terhormat. Seorang pembunuh kejam, yakin serahkan perusahaan ke dia? Gu Feiyang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kamu berbuat jahat, keluar dari Gu Group. Gimana sifat Gusian? Masih perlu aku jelasin? Kamu memang cuma mau dia mati. Kamu harus tahu jelas. Apa aku yang mau mencelakainya? Atau yang berniat membunuhku? Omong kosong. Kembalikan anak. Ketua waspada pada kalian sejak lama. Semua orang, lihat rekaman kameranya. Kamu sengaja memancing Xiao Xian menabrak tiang. Kamu memang ingin dia mati. Gu Cheng, Dewan Direksi bukan tempatmu bikin keributan. Pergi. Omong kosong. Gu Feiyang, cepat kembalikan anakku. Ketua tidak menyembunyikan Gusian. Bahkan ia mengatur Ke rumah sakit di utara. Akan menghitung semuanya denganmu. kalimat ini juga kupersembahkan untukmu. Rapat dilanjutkan. Gu Feiyang baru saja memberi kesempatan kepada Xiao Xian. Dia malah ingin menyetir dan menabrak Gu Feiyang, bodoh sekali. Dia bahkan tidak takut pada Gu Feiyang. Benarkah akan membunuhnya? Keadaan seperti ini, kita bisa mengambil langkah duluan. Gimana kita harus Dengar Feng Hui punya bibi kecil yang mata duitan. Kita cari dia buat bantu.
Aku dengar Gu Cheng dan Du Hongsui datang bikin onar di perusahaan. Iya. Tapi sudah beres. Sekarang, aku paling khawatir soal kamu dan ibu. Kamu takut dia bakal balas dendam? Iya. Gu Xian yang bunuh orang. Kenapa jadi kita yang disalahkan? Mereka dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Aku tidak akan membiarkan ibu dan kamu terluka lagi. Kamu mau melakukan Aku tidak akan melakukan yang berlebihan. Hello Bibi. Oke, aku akan ke sana sebentar lagi. Bibi memanggilmu ke sana. Sudah lama tidak Kamu mau pergi? Aku masih ada kontrak penting yang harus ditandatangani sore ini. Gimana kalau aku jemput kamu malam? Oke, kalau begitu aku naik dulu ya. Aneh. Kenapa tante cari Xiao Hui di waktu seperti ini? Gu Cheng, Jiangxu menui Kaka qui part dan Ton Samron. Xiao Hui mau pergi ke rumah tante. King, cari orang lindungi Xiao Hui. Beck. Gu Cheng Du Hongsui Gu Xian. Kalian benar-benar memaksa aku? Tante, Xiao Hui datang. Ini. Jia boji guardi feia sava. Barang terlalu banyak, aku nggak kuat bawa. Aduh. Kamu tuh datang ya datang aja, kenapa bawa barang sebanyak itu? Aku sudah bawa au remanche Pantampani. Kalau ada situasi, Hubungi lewat earphone. Siap. Datang nih. Ayo cepat duduk. Duduk. Kalian ngapain di sini? Aku. aduh, kenapa kaget begitu? Kakak ipar kamu datang tuh buat jenguk aku. Bibi mereka itu orang jahat. Aduh, aku tahu. Orang kadang membuat kesalahan. Kita keluarga, minta maaf dan selesai. Benar, Xiao Hui. Kami panik karena Xiao Xian terluka, jadi kami ke kantor ribut. Xiao Hui, ajaklah kami bertemu Fei Yang. Kami pasti minta maaf. Jangan berpura-pura. Kalian tidak punya. Aduh. Fitnah, itu fitnah. Xiao Hui. Kami benar-benar tulus. Ingin meminta maaf kepada Fei Yang. Kamu nggak mau lihat Fei Yang hidup tanpa keluarga di sisinya, kan? Iya, betul. Xiao Hui, maafin kami. Kakak ipar sampai sujud. Kakak ipar ngapain? Cepat bangun. Xiaohui. Kalau nggak maafin kakak dan kakak ipar, kami nggak... Iya, nggak bakal bangun. Xiao Hui, kalau nggak maafin mereka, tante nggak mau hidup lagi. Tante. Masalah ini nggak ada hubungannya. Bertahun-tahun tidak punya anak. Selalu kakak dan iparmu merawat aku. Apa? Xiao Hui, jika kamu tidak memaafkan mereka, aku tidak hidup lagi. Maafkan aku karena tidak pernah menjenguk kamu. Baik, aku setuju. Aku setuju untuk menemui Fei Yang. Sekarang pergi. Minta maaf kepada Aku bertugas membawa kalian bertemu Fei. Terserah dia maafkan kalian atau tidak. Aku tidak bisa. Baiklah, pergi saja. Wah. Tidak menyangka, akting saja bisa dapat uang sebanyak ini. Gu Cheng dan Du Hongsui. Niat mereka tidak baik. Fei Yang. Aku tidak ingin kamu tanpa keluarga. Temui mereka sekali saja. Sudahlah, biar Xiao Hui melihat mereka jelas. Bisa langsung bertindak tegas. Malam ini saja, ya, makan malam bersama. Baik. Feng Hui itu masih mudah sekali dibohongi. Obat ini kena sedikit saja mematikan. Kali ini Gu Fei yang pasti nggak bisa lari. Kalau Gu Fei Yang mati, bisa ambil alih harta keluarga dan nggak perlu khawatir lagi. Gu Fei Yang sudah mulai menyerang kita. Fei Yang, istrinya, sudah datang. Cepat duduk. Saudara baikku. Adik ipar, cepat tuangkan anggur untuk Fei Yang. Jiangxu Merakunyanggur. Ini antidot dari Paman San. Cepat minum. Memang anjing tak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Kakak, bagaimana kalau aku buatkan satu cangkir? Oh, aku nggak bisa minum. Lagi pilek dan habis minum antibiotik. Fei Yang. Aku belum mengerti Kebenaran tentang masalah ini. langsung ke kantor buat ribut. Kakak yang salah. Kami suami istri gantikan anggur dengan teh. Minta maaf padamu.
Fei Yang, dulu kakak salah. Tolong maafkan kakak kali ini. Feong, Tolong, maafkan kakak ipar. Mereka hanya terlalu peduli pada Xiao Xian. Baiklah, kakak dan ipar, semoga kalian tidak mengecewakanku. Tentu saja tidak. Hahaha, Hui cepat, tuangkan lagi segelas untuk Fei Yang. Fei Yang, gelas ini untuk persaudaraan kita, semoga mulai sekarang. Tidak ada dendam lagi. Fei Yang, apa yang terjadi? Ada APA? Kakak dan kakak ipar, bantu di sini. Bawa Fei Yang ke rumah sakit. Ke rumah sakit buat apa? Langsung ke tempat pemakaman. Hahaha. Apa maksudmu? Hahaha. Gu Fei Yang sudah mati. Mati karena racun di minuman yang kau berikan sendiri kepadanya. Hahaha. Tidak mungkin. Bagus sekali, batu besar yang mengganggu ini akhirnya berhasil kita singkirkan. Kalian memanfaatkan aku. Kalian tidak berniat meminta maaf pada Fei Yang. Siapa suruh kau bodoh? Berkali-kali percaya pada kami. Kami ingin Gu Fei yang cepat mati. Gu Fei Yang sudah mati. Harta keluarga Gu kembali menjadi milik kita. Hahaha. Fei Yang, aku yang salah. Aku yang telah menyakitimu. Sayang. Panggil seseorang dan bawa Gu Fei Yang ke krematorium. Aku harus lihat dia dikremasi. Baru aku merasa tenang. Dasar lelaki busuk. Masih ingat si rubah licik Feng Hui? Tidak, Aku cuma merasa sendiri. nggak bisa angkat dia ya. Tunggu saja. Akhirnya, gue punya kesempatan tidur sama lo lagi. Jangan datang, jangan dekat. Tenang aja. Gue pasti lebih hebat dari Gu Fei Yang. Hahaha. Lepasin Gu. Gue udah beri muka, lo tahu. Ah, lepasin gue. Rubah licik. Aku buat kamu puas, kamu langsung jinak ya. Fei Yang, aku akan menemuimu sekarang juga. Rubah licik, lepaskan cepat. Oh, Mati saja, biar murah untukmu. lepaskan aku. Berani melawan aku, sekarang aku akan bereskan kamu. Dasar binatang. Lepaskan aku. Dasar binatang, lepaskan. Kamu cari mati. Ah, Kyong, Bagaimana? Aku melihat kamu minum racun itu. karena aku sama sekali tidak percaya anjing bisa berhenti makan kotoran. Kamu. Dewa Perang, bagaimana menangani mereka? Fei Yang, aku kakak kandungmu. Fei Yang, kakak iparmu menyadari kesalahan. Ampuni dia. Kumohon padamu. Meskipun sampai membenturkan kepala. Aku tetap tidak akan luluh, ya. Xiao Hui, kumohonlah, bantu bicara untuk kami. Mulai hari ini. Pergi ke kuil keluarga Gu, berlutut 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari, kalian akan diantar pergi, atau mengalami nasib lebih buruk dari kematian. Gu Fei Yang, kumohon lepaskan kami. Aku bisa pergi ke... Kami tidak akan pernah kembali lagi. Jangan biarkan mereka keluar dari kuil. Bawa mereka pergi. Cepat. Jangan. Lepaskan aku. Kyong. Maafkan aku. Ini semua salahku. Hampir saja aku mencelakai kamu. Sudah lihat siapa mereka sebenarnya. Ayah dan ibu tidak pernah datang menemui aku lagi. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Tuan Muda, kamu mau kemana? Luka di tubuhmu belum sembuh. Di mana ayah dan ibuku? Tuan besar dan nyonya besar dikurung oleh tuan kedua di aula keluarga. Aku mau membunuh Gu Fei Yang.
Kenapa bukan aku yang dia serang? Menyerang ayah dan ibuku. Apa hebatnya itu? Tidak bisa. Aku harus cari Gu Feiyang. Tuan muda, Tuan muda. Aku sudah lama tidak buang air besar. Gak tahu kamu masih suka atau enggak. Suka. Sama indahnya seperti saat pertama kali aku ketemu kamu. Dulu aku pernah janji bakal ngajarin kamu main biola. Sudah 16 tahun berlalu. Aku sudah tua, mungkin gak bakal bisa belajar. Xiao Hui, kamu pintar banget, pasti bisa belajar. Ayo, aku ajari kamu. Xiao Hui, nanti aku bakal terus menemani kamu, selalu di sisimu. Ayah, ibu, akhirnya keluar. Enggak apa-apa, sudah keluar. Gu Feiyang itu. Tak terpikirkan, di aula leluhur kita ada lubang anjing. Haha. Untung ada lubang anjing ini, kalau tidak kita putus hubungan dengan. Gu Feiyang. Kali ini bukan dia yang mati. Tapi kita yang habis. Biarkan Gu Feiyang yang mati. Aku punya cara untuk membunuh Gu Feiyang. Tapi kalian harus ikuti aku, oke? Kali ini apapun hasilnya. Kita akan pergi ke luar negeri. Dengar-dengar kamu penembak jitu ya. Bantu aku bunuh seseorang. Aku bisa bayar kamu 3 kali lipat. Bunuh siapa? Gu Feiyang, siapa itu? Gu Feiyang, racun, dewa perang, kamu gila. Aku akan sepenuhnya menarik perhatiannya. Kamu bersembunyi di tempat gelap, tunggu momen yang tepat. Sekarang, kesempatan cari uang gak banyak. Loh. Oke. Gu Feiyang bermasalah. Datang sendiri ke Jalan Utara 78, atau dia akan mati. Feiyang dalam masalah. Mana Mekeng? Habit, kondisi ibu jauh lebih baik. Beberapa hari lagi dia bisa keluar dari rumah sakit. Gu Feiyang di tangan saya. Untuk menyelamatkannya, datang ke Jalan Utara 78. Kyung Helo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Coba lagi nanti. Kyung. Apa yang terjadi? HP-nya malah mati. Nona Chang, Anda tidak ada janji, tidak boleh masuk. Chang, kamu keluar dulu. Dewa Perang Long Yuan, King bermasalah. Apa yang terjadi? Dia dapat telepon, Anda diculik. Dia coba hubungi, tapi HP Anda mati. Lalu dia percaya. Dia sudah pergi menyelamatkan Anda. Saya ke kantor lihat apakah Anda muncul. Tidak beres ini. Xiao Hui juga kena masalah. Yakin King bilang nomor 78 di Jalan Utara? Aku yakin. Tapi aku juga nggak tahu kenapa nggak ada orang. Hei, paman tersayang, cari orang terburu-buru ya. Gusian, kalau kamu berani menyentuh mereka, nyawamu jangan harap selamat. Hahaha, aku kasih kamu waktu setengah jam. Ke atap gedung perusahaan, telat sedikit mereka semua akan mati. Ayah masih tangguh ya. Hahaha. Dasar perempuan licik, kalau bukan karena parfum bius impor yang aku pakai. Benar-benar nggak bakal bisa menangkap. Setengah jam lagi. Kalau Gu Feiyang belum datang, aku akan lempar kalian berdua sampai hancur jadi daging cincang hahaha. Waktunya habis. Siapa duluan yang mati di antara kalian berdua? Lepaskan mereka. Aduh. Dia datant. HEI, Calo Camus Majus et Lancalagi. Aku bunuh mereka berdua. Katakan apa maumu. Aku nggak punya syarat apa-apa, aku cuma mau bunuh orang. Di antara mereka berdua cuma satu yang bisa hidup, kamu pilih. Nggak susah kan pilihnya, satu itu istrimu. Yang satu lagi jangan-jangan selingkuhanmu?
Kamu mau bunuh aku? Lepasin mereka, ikat aku aja. Aku mau kamu pilih, siapa yang hidup? Xiao Hui. Gu Feiyang, kesabaranku terbatas. Cepetan pilih, siapa? Xiao Hui baik hati, mikirin orang lain. King King diam-diam menyukaimu lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa melihat dia pergi mati, bukan? Dewa Perang. Hei Dewa Perang yang agung, ternyata ada saat-saat kamu tidak berdaya begini ya. Bukannya kamu sangat hebat? Gu Feiyang, jika kamu tidak memilih sekarang, dua orang ini akan mati. Aku pilih. Feiyang, kita bertarung bersama bertahun-tahun. Aku juga sudah merasa cukup puas. Ah, King King, King King. Gu Feiyang, kamu lagi ngapain? Gagal terus, bikin masalah. Rasakan panah beracunku. Kena langsung mati. Feiyang, hati-hati. Loh, anakku kenapa ada di sini? Xiao Xian. Ah. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Anakku. Oh, Dewi Perang, sudah dibawa. Pemanah beracun, Li Tai. Kamu benar-benar berani. Dewa Perang, ini salahku. Ampuni aku. Dewa Perang. Bawa keluar, tangani Baik. Sekarlah Ching. Kamu akhirnya sadar. Ching, kenapa kamu begitu bodoh? Aku sudah tahu semuanya. Kamu kan seorang jenderal, tapi aku cuma orang biasa. Jenderal perempuan pada akhirnya juga seorang wanita. Ching. Maaf tentang tadi. Nggak perlu minta maaf sama aku. Itu demi menyelamatkan kakak ipar, bukan demi kamu. Gu Feiyang, dasar brengsek. Aku kutuk kamu nggak akan dapat akhir yang baik. Coba kamu ulang sekali lagi. Gu Feiyang, kamu pembunuh. Kembalikan anakku. Biar aku yang urus. Gu Feiyang, Kamu sudah bunuh anakku, sekarang mau suami istri juga mati? Salah perhitungan kalian menyebabkan Apa hubungannya dengan Dewa Perang, Feiyang? Berikan kami jalan hidup. Aku beri kalian banyak kesempatan. Cukup berbaik hati. Orang-orang. Serat mereka, dan adili sesuai hukum. aku nggak mau mati. Lepaskan aku. Ah, istriku. kenapa tiba-tiba ngajak aku minum kopi nih? Aku siap-siap balik ke Beijing. Cepet banget ya. Terus gimana soal Dewa Perang Long Yuan? Ada orang yang cuma cocok disimpan di hati saja. Biar waktu melupakan semuanya. Baiklah, kalau ada waktu, aku ke Beijing cari kamu buat main. Kamu sudah pulang. Kenapa kamu begitu senang? Setelah ibu keluar dari rumah sakit, kesehatan Aku senang. Benarkah? Aku ikut senang dengarnya. Wei Feiyang. Aku perhatikan paman. Jia Meijing Guki membantu ibuku menyiram bu. Benar juga, ya. Menurutku, ibu dan paman San cocok juga, loh. Feiyang, Gu Xian meninggal mendadak. Du Hongsui lompat dari gedung, tak terselamat. Aku dengar Gu Cheng juga bunuh diri. Kamu sedih enggak? Kamu khawatir aku nggak punya keluarga? Mana mungkin aku nggak punya? Mama kita dan kamu adalah keluargaku. Feiyang akan selalu ada di sisimu. Sampai tua bersama. Aku juga akan selalu melindungimu. Dang. Tiket pesawat. Kamu bilang selalu ingin keliling dunia? Sekarang aku punya waktu. Aku ingin membawamu melihat seluruh dunia, setiap sudut pemandangannya. Jadi, kapan kita berangkat? Sekarang.